Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dedi Kurniawan Putra Siswoyo, mahasiswa dari Universitas W.R. Supratman, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai essay yang sudah saya buat, yaitu Yuskobim, Use Cooking Oil for Biodiesel Making sebagai implementasi forest and other land use untuk ketahanan energi di masa depan. Sebelumnya, Mary Carey pernah berkata, dalam setiap limbah ada peluang yang menunggu untuk ditemukan. Sains mengajarkan kita bahwa perubahan dimulai dari pemahaman mendalam terhadap apa yang kita anggap sederhana. Penulisan ini dilatar belakangi oleh beberapa aspek. Yang pertama, ketersediaan bahan bakar fosil yang semakin lama semakin berkurang. Hal ini sesuai dengan data yang sudah disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bahwa stok cadangan minyak bumi di Indonesia tersisa 4,17 juta barel, sehingga akan habis dalam 9-10 tahun mendatang apabila tidak ditemukan penggantinya. Selanjutnya, mengenai Rencana Umum Energi Nasional melalui PP nomor 22 tahun 2017, di mana sumber energi terbarukan menjadi sumber energi primer sebesar 23% di tahun 2025 dan 31% di tahun 2050. Di mana salah satu sumber energi terbarukan yang potensinya sangat tinggi yaitu biodiesel. Biodiesel memiliki potensi tinggi karena memiliki sifat dan karakteristik yang hampir sama seperti minyak diesel, sehingga untuk pemanfaatan program tersebut kita tidak perlu melakukan proses penggantian alat hingga mesin dalam kehidupan keseharian. Selanjutnya, karena bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan biodiesel berupa minyak sawit, maka tidak menutup kemungkinan adanya deforestasi hutan sebesar 27 juta dari tahun 2001 hingga 2019. Akibatnya, terjadi alih fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan manusia, yaitu kontribusi dalam ketahanan energi dan pengurangan emisi karbon menjadi aspek utama yang harus kita perhatikan. Sedangkan Yuskobim sebagai solusi strategis dalam mendukung pemanfaatan konsep volumetric dalam mengolah sumber daya alam secara berkelanjutan, sehingga pengurangan emisi karbon, penerapan ekonomi sirkular dalam kebutuhan nasional dapat tercapai. Potensi minyak goreng bekas sebagai sumber energi terbarukan. Salah satu tantangan dalam mencapai volumetric yaitu meminimalkan penggunaan energi berbasis fosil. Hal tersebut karena energi fosil menghasilkan karbon yang cukup tinggi, sehingga Yuskobim bisa menjadi solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan tersebut. Karena dalam proses pengolahannya, Yuskobim memanfaatkan limbah minyak goreng bekas dalam bahan baku pembuatan biodiesel. Selain itu, berdasarkan data statistik yang sudah kita sampaikan, di mana jumlah limbah minyak jelantah dari Pulau Jawa dan Bali mencapai 170,65 kiloliter per tahun. Dengan adanya Yuskobim, maka limbah tersebut dapat diatasi dengan baik. Proses transesterifikasi biodiesel dari minyak jelantah. Transesterifikasi merupakan reaksi yang terjadi antara trigliserida pada minyak atau lemak dengan metanol menggunakan bantuan katalis. Reaksi transesterifikasi akan menghasilkan biodiesel dan gliserol sebagai hasil sampingnya. Apabila tanpa menggunakan katalis, proses transesterifikasi yang seperti demikian akan berlangsung dengan cukup lama. Oleh sebab itu digunakan adanya katalis. Penggunaan katalis seng klorida berpenyangga SPE ini memiliki beberapa kelebihan dalam proses pembuatan biodiesel. Di antaranya yaitu mampu mengatasi dalam permasalahan biaya produksi biodiesel yang tinggi dan penerapan sirkular ekonomi karena tidak menghasilkan limbah dalam proses pembuatannya. Dari katalis yang kita hasilkan menggunakan seng klorida dan berpenyangga SPE memperoleh mili biodiesel yang sangat tinggi dengan raw material sebanyak 60 mili yang kita lakukan dalam skala laboratorium menggunakan batch process, di mana volume tertinggi sebesar 58 mili dengan variabel waktu 4,5 jam dan dosis 5%. Hal ini menunjukkan bahwa katalis yang kita ciptakan atau katalis yang kita hasilkan mampu mengkonversi bahan baku menjadi produk sebesar 91,48%. Selanjutnya, agar mengetahui kualitas biodiesel yang kita hasilkan sudah memenuhi standar, maka diperlukan karakterisasi produk. Karakterisasi produk kita berdasarkan standar acuan SNI 7182 tahun 2015 dan EN 14213 tahun 2013, di mana seluruh hasil yang dihasilkan secara keseluruhan sudah memenuhi standar yang ditentukan.
Selanjutnya, untuk memastikan bahwa biodiesel yang kita hasilkan itu sudah memperoleh hasil yang maksimal dengan emisi gas buang yang sangat rendah, maka dilakukan uji emisi gas buang. Berdasarkan tabel berikut, dapat diketahui bahwa emisi gas buang dari produk biodiesel yang kita hasilkan sudah memenuhi semua spesifikasi metode yang ada, sehingga kita mampu menerapkan sistem ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi Yuskobim dalam mendukung volumetric. Yang pertama, yaitu pengurangan emisi karbon, karena emisi karbon yang dihasilkan pada biodiesel sangat rendah, lebih rendah dibandingkan minyak diesel, sehingga kontribusi pada pengurangan deforestasi, pemanfaatan limbah secara optimal, energi terbarukan berbasis ramah lingkungan dapat dicapai. Hal ini disebabkan karena seluruh jenis bahan baku yang kita gunakan berupa pemanfaatan limbah. Sedangkan untuk menekan adanya perubahan area lahan dari perhutanan menjadi perkebunan sawit, maka kita dapat menggunakan bahan baku minyak jelantah. Lalu untuk menerapkan energi terbarukan berbasis ramah lingkungan, maka diproduksilah sebuah biodiesel yang memiliki nilai emisi karbon yang cukup rendah. Prinsip Sustainable Development Goals dalam Yuskobim. Yang pertama, kita menerapkan sistem poin SDGs ke-7, yaitu energi bersih dan terjangkau. Selanjutnya, menerapkan poin SDGs ke-12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Selanjutnya, kita juga menerapkan sistem poin SDGs 13, yaitu tindakan untuk mengatasi perubahan iklim. Lalu, sistem SDGs 15 juga kita terapkan dalam produk Yuskobim yang kita hasilkan, yaitu keamanan terhadap kehidupan di darat. Dari penulisan IC ini diperoleh kesimpulan berupa Yuskobim merupakan solusi berkelanjutan yang dapat mendukung pencapaian volumetric di Indonesia, baik melalui pemanfaatan limbah, pengurangan emisi karbon, pengurangan tekanan terhadap lahan hutan, maupun penerapan Sustainable Development Goals, sehingga Yuskobim dapat menjadi langkah konkret dalam menjaga keberlanjutan alam dan memastikan ketahanan energi di masa depan. Tentunya, untuk mencapai hal ini diperlukan adanya sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam mendukung transisi menuju energi yang bersih dan berkelanjutan. Saya, mahasiswa program studi Teknik Kimia dari Universitas BR Supratman Surabaya, bertekad mewujudkan energi bersih melalui Yuskobim dalam teknologi hijau dan penerapan volumetric. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Untuk kita menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa.